Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda berjumpa kembali dalam dokter anak online ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda sekalian ketika harus berpikir ulang ini mau ke dokter apa enggak ya, mau ke rumah sakit apa enggak ya. Dokter anak online saya sajikan dalam rangka menjawab persoalan kegalauan ayah bunda sekalian itu ya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang kegawatan pada anak ya. Baik, ada beberapa kegawatan yang harus mendapat perhatian. Yang kegawatan ini bukan hanya mengharuskan ayah bunda untuk membawa putranda untuk ke rumah sakit, namun sangat mungkin nantinya oleh dokter jaga putranda Ananda itu akan diminta untuk dirawat inap ya. Yang pertama, nomor satu adalah kejang ya. Kejang adalah tanda bahaya umum yang saya kira ayah bunda sudah memahami bahwa ini memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Apakah kejangnya sudah berhenti ataukah kejangnya belum berhenti? Apakah kejang itu dengan demam ataukah kejang tanpa demam ya, tetap perlu dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD kalau di luar jam kerja. Bahkan jam kerja pun lebih baik ke UGD daripada ke poliklinik karena situasi di UGD akan lebih memungkinkan Ananda yang kejang itu mendapatkan pertolongan segera. Mengapa kejang perlu mendapat perhatian dan segera dibawa ke rumah sakit? Yang pertama, karena kejang itu memang suatu kondisi yang berbahaya, utamanya apabila kejang itu berlangsung lebih dari 15 menit ya. Nanti ada saatnya kejang itu akan sampai pada kriteria status epileptikus, yaitu jika berlangsung 30 menit atau lebih ya, atau serangkaian kejang yang tidak disertai dengan fase pemulihan kesadaran di antara kejang-kejang yang terjadi. Jadi kejang berhenti tidur misalnya, lalu kejang lagi berhenti tidur, kejang lagi berhenti tidur, kejang lagi sampai 30 menit itu juga namanya status epileptikus. Atau tadi kejang sampai 30 menit tanpa berhenti itu juga namanya status epileptikus. Nah, kondisi ini sangat mengancam ya, baik mengancam jiwa maupun mengancam kerusakan otak. Maka jangan sampai menunggu terjadinya status epileptikus, begitu anak kejang segera datang ke rumah sakit, datang ke UGD untuk mendapatkan pertolongan ya. Kalaupun anak sudah terbiasa mengalami kejang demam, tolong tetap dibawa ke rumah sakit untuk memastikan bahwa itu memang hanya kejang demam biasa, bukan sesuatu yang lain. Dan yang kedua juga supaya ayah bunda mendapatkan obat ganti yang sudah dipakai tadi. Mungkin obat anti kejang yang lewat dubur sudah dipakai habis, ayah bunda ke rumah sakit mendapatkan resep yang baru ya. Kalau sudah terbiasa kejang demam step dan terbukti aman, memang tidak selalu rawat inap. Nah, itu tentang kejang. Masalahnya memang ada kejang-kejang yang lain yang lebih berbahaya. Misalnya kejang yang disebabkan oleh infeksi otak ya, meningitis, meningoencephalitis ya, atau kejang karena sebab-sebab yang lain yang perlu diperiksa dan ditentukan sebabnya oleh dokter di UGD. Yang kedua adalah penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran anak seperti tidak ada komunikasi ya, diberi minuman tidak merespon ya, itu namanya penurunan kesadaran ya. Bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain
bisa karena tadi infeksi otak, bisa karena infeksi yang berat yang namanya sepsis juga sering turun kesadarannya, bisa karena dehidrasi yang berat juga bisa, dan masih banyak penyebab lain ya untuk ditentukan kemudian di rumah sakit apakah penyebabnya. Jadi kalau ada penurunan kesadaran segera dibawa ke rumah sakit. Kegawatan yang kedua, kegawatan yang ketiga adalah anak atau bayi yang tidak mau atau tidak bisa netek atau minum ya. Mengapa menjadi penting tidak bisa netek, tidak bisa minum? Itu juga dapat disebabkan oleh infeksi yang berat tadi, sepsis ya, dapat juga disebabkan oleh penyakit lain yang berat, misalnya tetanus. Tetanus menyebabkan kekakuan pada otot di mulut maupun otot-otot yang terkait dengan penelanan, sehingga anak tidak dapat minum atau tidak dapat netek. Itu kegawatan yang ketiga ya. Jadi pertama kejang, yang kedua adalah penurunan kesadaran, yang ketiga adalah tidak mau netek atau minum ya, tidak bisa netek atau tidak bisa minum. Kegawatan yang keempat adalah muntah, tapi bukan hanya muntah biasa, yaitu memuntahkan semua. Nah, memuntahkan semua itu apa artinya? Artinya satu, mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah muntah setiap kali makan atau minum. Yang kedua, yang dimuntahkan volumenya lebih kurang sama dengan yang dimakan atau yang diminum. Itu namanya memuntahkan semua. Kalau muntah tidak sering, bukan kegawatan umum. Kalau muntahnya sering tapi sedikit dibandingkan dengan yang dimakan atau diminum, juga bukan kegawatan umum. Tetap perlu periksa, namun tidak segawat seperti istilah memuntahkan semuanya. Jadi memuntahkan semuanya harus segera dibawa ke rumah sakit, dan ayah bunda siap kalau Ananda diminta untuk rawat inap ya. Yang kelima adalah sesak napas ya. Sesak napas juga suatu kegawatan sebenarnya, karena kalau sesak napasnya memberat itu dapat menyebabkan kematian juga ya. Ada senior saya, bukan dokter ya, seorang ustadz, putranya juga meninggal karena asma, sesak napasnya karena asma. Jadi sesak napas dapat menyebabkan hipoksia ya, otaknya juga akan kekurangan oksigen, lalu terjadilah kegawatan lebih lanjut ya. Apakah bisa terjadi kejang, atau kalau pada anak di bawah 3 tahun dapat merusak otak dan dengan segala akibatnya ya. Itu adalah sesak napas. Atau ibu-ibu, ayah bunda juga perhatikan, kalau tidak sesak napas, napas yang cepat itu juga suatu kegawatan ya. Kalau sesak napas itu artinya di dadanya terlihat ada satu gerakan cekungan ya ke dalam, cekungan dinding dada ke dalamnya, sesak napas. Napasnya mungkin belum cepat, tapi kalau sesak napas seperti itu. Kalau napas cepat artinya memang napasnya cepat ya. Nah, sesak napas itu dapat terjadi pada asma, pada ya pneumonia juga bisa. Nah, napas cepat juga dapat terjadi pada pneumonia ya, radang paru. Itu juga suatu penyakit yang berat. Dan jika sesak napas atau sesak napasnya yang berat, itu dapat mengancam jiwa. Ada lagi penyakit lain yang seperti sesak napas atau napas cepat, tapi sebenarnya masalahnya bukan di parunya, tapi pada metaboliknya. Misalnya ada anak-anak yang mengalami ketoasidosis diabetik, jadi diabetes tipe 1 pada anak.
kalau dia mengalami infeksi sering terjadi ketoasidosis. Jadi dalam tubuhnya terjadi peningkatan benda-benda keton, lalu meracuni darahnya, terjadilah yang namanya KAD tadi, napasnya menjadi cepat dan dalam. Tentu sangat tidak enak untuk si anak ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Anda tidak mengalami hal seperti itu, namun sebagai pengetahuan saja bahwa itu adalah salah satu tanda kegawatan umum yang juga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan diagnosis dan tata laksana secepatnya. Nah, ayah bunda, demikian perbincangan kita tentang kegawatan, tanda kegawatan pada anak yang mengharuskan ayah bunda harus segera membawa Ananda ke rumah sakit. Bahkan tidak hanya ke dokter, namun harus ke rumah sakit. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap Ananda tidak mengalami hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.